Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari menjelang siang ini, di hari Ahad ini, kita masih dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana kita sampai pada hadis yang ke-58 tentang kejujuran. Ya, tentang sifat jujur. Saya bacakan dulu hadisnya. Ya, lalu kami akan jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya goza nabiyun minal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim. Ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah, semoga Allah memberikan salawat dan keselamatan kepada mereka. Ya, ada di antara nabi yang berperang, ya, faqala liqaumihi, ya, lalu dia berkata kepada kaumnya, ya, janganlah seseorang mengikuti saya, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha falamma yabni biha. Janganlah salah seorang dari kalian mengikuti aku, ya, mengikuti aku untuk berperang, ya, untuk berjihad, yang mana di antara kalian ada yang sedang menikah, ya, yang sedang menikah, namun belum mencampuri keluarganya. Ya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Dan juga janganlah salah seorang dari kalian yang sedang membangun rumah, ya, yang sedang membangun rumah namun belum mengangkat, ya, atau belum menyelesaikan pembangunan rumahnya. Ya, namun belum menyelesaikan bangunan rumahnya. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Dan jangan pula salah seorang dari kalian yang membeli kambing-kambing, ya, yang mana dia sedang menunggu kelahiran dari kambing-kambing tersebut. Ya, artinya kambing-kambing yang sedang hamil. Ya. Jadi 3 jenis ini dilarang oleh nabi, ya, salah seorang nabi terdahulu untuk ikut berperang, untuk ikut berjihad, ya, menegakkan kalimat Allah
Subhanahu wa taala. Ya, karena ketiga jenis orang ini sedang dalam keadaan sibuk, ada kesibukannya tersendiri. Sedangkan berjihad ini juga butuh namanya konsentrasi, butuh dengan pikiran yang kosong dari kesibukan-kesibukan dunia. Ya, itu pesan daripada seorang nabi kepada kaumnya untuk tidak ikut berperang jika di antara mereka ada yang masuk dalam kategori ketiga jenis orang tersebut. Ya. Kemudian Faghaza, ya. Kemudian Faghaza fadana minal qaryah. Lalu sang nabi itu pun berperang, lalu dia mendekat, ya, dari sebuah kampung, ya, dan itu sudah mendekati waktu sholat asar, ya, maka Nabi pun berkata kepada matahari yang akan tenggelam, yang akan terbenam. Apa kata sang Nabi itu kepada matahari? Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Allahumma basha alaina wa hubisat hatta fatahallahu alaihi. Ya, maka sang Nabi itu berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan. Engkau adalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk terbit dan terbenam. Wa ana ma'murun, dan saya juga diperintahkan oleh Allah untuk berjihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma basha alaina, ya Allah, tahanlah matahari tersebut agar tidak segera terbenam. Maka matahari pun terhenti, ya, sampai Allah terhenti untuk menjurus kepada terbenamnya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada sang nabi itu dalam berjihad. Ya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Akhirnya, ya, sang nabi itu pun mendapatkan kemenangan. Lalu sang nabi itu pun mengumpulkan harta-harta rampasan, ya. Setelah terkumpul harta rampasan itu, maka datanglah api dari langit, ya, maka datanglah api dari langit, ya, untuk memberangus, ya, untuk membakar harta-harta rampasan itu, namun api itu tidak dapat melahap harta-harta rampasan tersebut. Maka sang Nabi mengatakan, inna fikum ghulula falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Sesungguhnya di antara kalian ada yang berbuat curang. Ya, maka hendaklah setiap kabilah ada seorang laki-laki yang berbaiat kepadaku, ya, bahwasanya dia tidak berbuat curang. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Ya, apa yang terjadi? Maka ada salah satu orang yang tangannya itu menempel ke tangan sang Nabi itu tidak bisa terlepas. Faqala fikum al-ghulul. Maka Nabi mengatakan bahwasanya di antara kalian ada yang berbuat curang. Falyubayyi'ni qabilatuka. Ya, maka hendaklah kabilah kalian itu, orang-orang yang ada di kabilah kalian itu berbaiat kepadaku dengan menyatakan bahwasanya bahwasanya mereka tidak berbuat kecurangan. Falaziqat yadu rajulain aw salasatun biyadi. Maka ada dua, ya, orang, ya, atau tiga orang yang mana tangannya itu melekat ke tangan sang Nabi itu, ya, tidak terlepas. Maka Nabi mengatakan fikum al-ghulul. Maka, ya, pada kalian itu ada yang berbuat curang.
Ya. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin minadz dzahab. Lalu mereka pun yang berbuat curang itu mengakui kesalahannya, lalu dia membawa emas ya seperti satu kepala dari kepala sapi ya. Jadi membawa emas yang cukup banyak ya, yang besarnya seperti kepala sapi. Fawadu'aha, lalu harta rampasan itu yang berupa emas itu yang sebesar kepala sapi itu diletakkan ya, fajaat an-naru fa'akalat, lalu datanglah api dari langit melahap ya, atau membakar semua harta ghanimah, harta rampasan tersebut. Falan tahilal ghanaimu li ahadin qablana. Bahwasanya harta-harta rampasan yang didapatkan dari hasil peperangan itu tidak dihalalkan bagi orang-orang terdahulu sebelum kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi begitu syariat Rasul terdahulu, ya Rasul-Rasul terdahulu, bahwasanya harta rampasan yang mereka dapatkan itu dari hasil peperangan itu tidak diperbolehkan untuk diambil, ya, tidak diperbolehkan untuk diambil oleh mereka. Artinya tidak bisa dibagi-bagikan kepada orang yang berjihad, ya, tetapi dikumpulkan di sebuah tempat, ya, lalu datanglah api dari langit membakar. Jika api itu melahap atau membakar semua harta ghanimah itu, bahwasanya berarti di situ diterima yaitu perjuangan mereka. Ya, ya, ini syariat umat terdahulu ya. Summa halallahu lanal ghanaim. Adapun kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, menghalalkan harta rampasan untuk kita ya. Adapun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sampai hari kiamat, sejak zaman beliau sampai hari kiamat, maka harta rampasan yang didapatkan dari hasil peperangan melawan orang kafir itu halal. Artinya bisa dibagikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan kita, ya, artinya kita kaum muslim ini butuh juga namanya harta ghanimah untuk mendukung membiayai biaya peperangan dan seterusnya, maka Allah pun menghalalkan harta ghanimah untuk kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini ikhwatul Islam, azakullah ya. Jadi dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini ya. Yang pertama, bahwasanya jihad itu disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Ya, jihad tentu ya untuk menegakkan kalimat Allah. Ketika ada orang-orang kafir yang menghalangi dakwah, maka di situ ada namanya jihad fisabilillah, disyariatkan atau diperintahkan. Begitu juga jihad ini diperintahkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya kepada umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu, nabi-nabi terdahulu, tetapi juga disyariatkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, diantaranya dalam surah Ali Imran ayat 146, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir wa ma wahanu lima asabahum min fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ya, di antara begitu banyak para nabi yang berperang bersamanya adalah orang-orang yang orang-orang yang berjihad ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah lemah ya atas apa yang mereka dapatkan
di dalam berjihad, ya mereka tidak pernah gentar dan mereka tidak pernah berhenti untuk menegakkan, untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, faedah dari hadis yang kami tadi bacakan, dalam hadis itu terdapat dalil, ya, bukti tentang keagungan Allah, ya, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur seluruh alam semesta, termasuk matahari. Ya, yang mana pada peristiwa itu matahari itu sempat berhenti, ya, tidak langsung uh, tenggelam, tapi Allah hentikan agar Nabi tersebut dan pengikutnya ada kesempatan yang cukup untuk bisa berjihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ini menunjukkan bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ juga menunjukkan bahwasanya itulah salah satu mujizat para nabi yang Allah berikan kepadanya, di antaranya itu dia bisa doa mereka diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mana nabi tersebut minta agar matahari itu dihentikan sejenak untuk tidak segera terbenam, agar mereka bisa mendapatkan kemenangan terhadap musuh-musuh mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis tersebut ada sanggahan terhadap orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah. Ya, jadi atau orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan di alam semesta ini, ya, atau adanya Tuhan di ya, semesta alam ini. Artinya mereka tidak mengakui bahwasanya, tidak meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini, ya, termasuk matahari, bumi dan seterusnya. Ya, mereka hanya meyakini, ya, alam semesta ini berjalan dengan sendirinya, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memiliki dan seterusnya. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya alam semesta ini ada yang ngatur, termasuk matahari. Seandainya matahari ini tidak ada yang ngatur, berjalan dengan sendirinya, berputar dengan sendirinya, maka matahari itu tidak berhenti pada saat itu. Tapi kenapa matahari itu berhenti? Karena ada permintaan dari sang Nabi kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari itu. Ya, karena matahari itu adalah makhlukmu. Matahari itu diperintahkan olehmu. Engkau yang memerintahkan untuk terbit dan terbenam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada sang pencipta yang harus kita yakini. Ya, artinya segala sesuatu yang bergerak di alam semesta ini tidak terjadi begitu saja, tetapi ada yang mengatur, ada yang memerintahkan. Ya, ini yang harus orang-orang ateis mengakuinya, tidak boleh dia mengingkarinya. Ya, kalau dia mengingkarinya berarti dia mengingkari ini hadis. Ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadis pelajaran yang kita bisa terima daripada hadis ini adalah penjelasan nikmat Allah kepada umat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang, ya, terhadap orang kafir, dari orang kafir. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini. Yang mana pada umat-umat terdahulu itu tidak dihalalkan harta rampasan untuk mereka miliki. Ya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, di sini ada juga tentang mukjizat para nabi, yaitu orang-orang yang berbuat curang itu, ya, artinya mengambil harta rampasan tanpa
yang mengambil harta rampasan itu, padahal harta rampasan itu tidak boleh diambil oleh pada apa namanya, tidak boleh diambil ya, apalagi dicuri pada syariat umat terdahulu, maka tangan mereka tuh melengket ke tangan para nabi, ke tangan nabi, ya, para sang nabi tersebut. Ya, sebagaimana kita tahu kalau orang berjabat tangan langsung bisa dilepaskan, tapi ini tidak bisa lepas. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya nabi itu memiliki mukjizat. Tentu mukjizat ini tentu artinya semata-mata pertolongan dari Allah untuk menguatkan kenabian para nabi dan rasul, bahwasanya mereka adalah utusan Allah, orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya atau yang terakhir, bahwasanya dalam hadis itu ada bukti tentang kekuasaan Allah, ya, bahwasanya api itu tidak diketahui dari mana datangnya. Ya, tiba-tiba datang dari langit, bukan dari batu, bukan dari apa namanya, bukan dari pohon-pohonan, bukan dari kayu-kayuan, tetapi langsung dari langit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala-galanya. Kapan saja Allah Subhanahu bisa mendatangkan kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana saja, kapan saja, dan di mana saja. Termasuk api itu tiba-tiba langsung datang dari langit. Ya, sebagaimana kalau kita ketahui ya, api itu datang kalau misalnya ada korek ya yang kita bakar, ya kita nyalakan, maka keluarlah api. Itu hukum asalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Iya. Begitu. Ya. Jadi ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi intinya di sini ya pentingnya kejujuran ya. Artinya dalam berjihad ya di sini ada yang tidak jujur ya, yaitu apa, mereka menyembunyikan harta rampasan, padahal harta rampasan itu pertama tidak dihalalkan untuk mereka untuk ambil, yang kedua mereka mengambil secara sembunyi-sembunyi ya, tidak memberitahukan kepada nabinya pada saat itu. Ini ikhwatul Islam, azakullah, intinya bahwasanya kita ya hendaklah bersifat jujur ya dalam melakukan suatu pekerjaan, apatah lagi dalam masalah syariat ini. Ya, demikianlah ikhwatul Islam, azakumullah, ya, terkait tentang apa namanya, satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang bab tentang kejujuran, sifat yang jujur. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang jujur dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya, jujur dalam melaksanakan tugas-tugas, kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan kita. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, saya buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan kalau mau bertanya tentang hadis ini. Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang memiliki sifat yang jujur dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya, kekhilaafannya, yang benar tentunya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami, dari kekurangan ilmu kami atau hawa nafsu kami, ataupun godaan syaitan yang terkutuk. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.